Perkenalkan, nama saya Dia Elza Salsabila. Saya adalah seorang calon pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional Arsiparis Ahli Pertama. Sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat mengabdi di Kementerian Pekerjaan Umum, tepatnya di Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga. Melalui ini, saya ingin berbagi cerita tentang peran, tanggung jawab, dan refleksi diri saya sebagai seorang abdi negara yang siap berkontribusi untuk Indonesia maju. Mungkin banyak yang mengenal Bina Marga dari proyek-proyek pembangunan jalan tol, jembatan megah, atau jalan perbatasan yang membuka isolasi daerah. Dan itu benar, tujuan besar dari Direktorat Jenderal Bina Marga adalah mewujudkan konektivitas infrastruktur jalan yang andal, terpadu, dan berkelanjutan di seluruh penjuru Indonesia. Di balik semua proyek fisik yang masif itu, ada sebuah mesin pendukung yang memastikan semuanya berjalan lancar. Disinilah unit kerja saya, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga. Kami berperan untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi mulai dari perencanaan, hukum, keuangan, hingga kepegawaian dan kerumah tanggaan. Secara struktural, saya berada di bagian kepegawaian dan umum. Bagian ini memiliki fungsi ganda yang krusial, yaitu mengelola sumber daya manusia dan juga memastikan urusan umum dan kerumah tanggaan berjalan dengan baik. Berikut adalah bagian pejabat struktural unit kerja saya. Peran saya sebagai arsiparis tidak hanya sebatas menata dokumen di rak. Peran saya jauh lebih dinamis. Tugas utama saya adalah menerapkan siklus hidup arsip. Ini mulai dari penciptaan arsip, di mana saya membantu memastikan dokumen dibuat dengan standar, kemudian penggunaan dan pemeliharaan, di mana saya harus menjamin arsip aktif dapat diakses dengan cepat oleh unit yang membutuhkan, hingga tahap penyusutan, yaitu proses pemindahan arsip inaktif ke pusat arsip. Atau bahkan pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna. Adapun layanan yang saya bantu hadirkan yaitu pertama, penyediaan informasi arsip, di mana saya membantu unit lain menemukan kembali dokumen atau arsip yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat. Yang kedua, pengelolaan arsip aktif dan inaktif, di mana saya memastikan dokumen yang masih sering digunakan mudah diakses, sementara dokumen yang jarang digunakan disimpan dengan aman. Dan yang terakhir, digitalisasi arsip, di mana saya mengubah arsip fisik menjadi format digital untuk kemudahan akses dan pengamanan data. Standar layanan yang harus dicapai adalah ketepatan dan kecepatan dalam penyajian kembali informasi arsip, serta keamanan dan keutuhan arsip yang dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu, bagaimana tugas ini berkontribusi pada tujuan besar Bina Marga? Kontribusinya mungkin tidak terlihat langsung di jalan tol, tapi sangat nyata. Dengan arsip yang tertata, proses audit menjadi lancar. Akuntabilitas proyek terjaga, potensi sengketa hukum dapat diminimalisir, dan transfer pengetahuan antar generasi pegawai dapat berjalan mulus. Tata kelola arsip yang baik adalah fondasi dari good governance, dan good governance adalah kunci suksesnya pembangunan infrastruktur. Sebagai ASN, saya sadar harus menjadi seorang smart ASN. Beberapa ciri yang terus saya upayakan untuk dijalankan adalah menerapkan nilai profesionalisme dengan menjalankan tugas sesuai standar kearsipan, integritas dengan menjaga kerahasiaan informasi dalam arsip, dan literasi digital di mana saya aktif belajar menggunakan aplikasi kearsipan digital dan perangkat lunak pendukung lainnya. Namun, saya masih menyadari ada ruang untuk berkembang. Hal utama yang ingin saya tingkatkan yaitu kemampuan jejaring kerja atau networking, serta komunikasi. Adapun hal sederhana yang dapat saya lakukan yaitu membuat panduan singkat atau quick guide tentang siklus hidup arsip, mulai dari penciptaan hingga penyusutan. Menjadi seorang arsiparis di Direktorat Jenderal Bina Marga, unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, bagian kepegawaian dan umum adalah sebuah kebanggaan. Saya mungkin tidak membangun jembatan secara fisik, tetapi saya turut membangun fondasi tata kelola yang kuat agar jembatan-jembatan itu dapat berdiri kokoh dan dipertanggungjawabkan.